Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita melanjutkan materi yang kemarin. Bahasan kita kali ini adalah tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di era pasca kemerdekaan dan Orde Lama. Diawali dari sidang PPKI 18 Agustus 1945. Agenda sidang PPO-PKI atau hasil putusan PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah memilih Insinyur Soekarno dan sebagai Presiden serta Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. Lalu agenda sidang BPO-PKI yang kedua, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan 4 keputusan, antara lain menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, serta menunjuk gubernurnya. Yang kedua adalah menetapkan 12 departemen beserta menterinya. Yang ketiga adalah mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan serta pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Sidang PPKI yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan yaitu pembentukan komite nasional, Partai Nasional Indonesia serta dibentuknya tentara kebangsaan. Selanjutnya setelah masa proklamasi kemerdekaan, di mana secara ilmiah proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Dari sudut ilmu hukum, secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial, di mana diberlakukannya adalah hukum nasional. Dan secara politis, ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajah bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk membentuk atau menentukan nasib dari sebuah bangsa dalam suatu negara proklamasi atau negara Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah pada masa pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Sebagai hasil konferensi dari meja bundar, Indonesia akhirnya menjadi negara yang serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1945. Pada Republik Indonesia Serikat ini, konstitusi yang digunakan menentukan bentuk negara serikat atau federal, yaitu terdiri dari 16 negara bagian dan ini ada pada pasal 1 ayat 2. Sebelum amandemen. Lalu konstitusi RIS ini menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal, di mana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen. Yang ketiga adalah mukadimah konstitusi RIS ini menghapuskan jiwa dan semangat maupun isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita tahu sebenarnya itulah negara berbentuk kesatuan ya, bukan serikat atau federal, serta menganut demokrasi parlementer. Namun di sini adalah berbeda dengan RIS. Lalu perubahan RIS ini juga sebagai naskah yang terperinci dalam proklamasi itu tidak sesuai dengan atau bertolak belakang dengan Republik Indonesia Serikat. Berdirinya negara RIS ini dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea keempat, bahwa pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan, yaitu dengan menggabungkan diri dengan negara proklamasi yang berpusat di Yogyakarta saat itu. Kemudian ketika negara bagian pada bentuk
Republik Indonesia Serikat ini tinggallah 3 negara, yaitu adalah negara bagian Republik Indonesia Proklamasi, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Akhirnya, berdasarkan persetujuan Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi sementara, yaitu 17 Agustus 1945, sehingga kembali menggunakan Undang-Undang Dasar namun bersifat sementara atau UDS 1950 yang merupakan tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini kenyataannya masih berorientasi pada pemerintah yang berasas demokrasi liberal, sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Oleh karena itu, masih berlakunya sistem multipartai. Lalu secara ideologis Mukadimah Konstitusi sementara ini tidak berhasil mendekati perumusan otentik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara Republik Indonesia Serikat sesuai dengan Konferensi Meja Bundar. Nah, ini terjadi di tahun 1945 hingga 1959. Lalu, rumusan Pancasila yang ke-6 berdasarkan Konstitusi RIS ini apa bedanya? Nah, pada akhir 1949 ini, Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat dan hanya menjadi sebuah negara bagian. Nah, Republik Indonesia Serikat ini mempunyai sebuah konstitusi federal ya. Padahal konstitusinya kan hanya Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi tertulisnya. Ini merupakan hasil dari permufakan seluruh negara bagian dari RIS. Konstitusi RIS ini disetujui pada 14 Desember 1949 oleh 16 negara bagian dan satu negara yang bergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam konstitusi RIS ini, perumusan dasar negara terdapat dalam mukadimah pembukaan paragraf ketiga, yaitu apa bunyinya? Nih. Rumusan dengan penomoran utuh, ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi, Pancasila pada konstitusi RIS seperti ini bunyinya. Nah, selanjutnya pada Undang-Undang Dasar sementara atau rumusan ke-7 yaitu pada 1950 ini muatan Pancasila itu berisi berdasarkan pengakuan ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dilaksanakannya pemilu yang pertama pada 1955 ini membentuk dua badan perwakilan yaitu Badan Konstituante serta DPR yang berperan sebagai parlemen. Hingga akhirnya pada 1956 Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat Undang-Undang Dasar yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Nah, kemudian pada tahun 1959 ini muncullah dekret presiden karena gejolak keadaan yang tidak stabil atau banyak pertentangan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Antara lain keputusannya adalah pembubaran konstituante, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS, pembentukan MPRS dan DPRS. Berdasarkan dekret presiden tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali hingga saat ini. Nah, ini adalah rumusan ke-8 Undang-Undang Dasar. Akibat dari kegagalan konstituante ini menyusun sebuah Undang-Undang Dasar yang menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Nah, lalu Pancasila dalam Orde Baru, di mana perwujudan dari Tritura, rasa keadilan dan kebenaran. Adapun isinya adalah pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI,
penurunan harga-harga pokok ya. Seperti itu. Nah, sidang menjadi berlarut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, namun beberapa anggota lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Dari dekret Presiden 5 Juli 1959 ini, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan itu sudah didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, penulisan Pancasila sebagai termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah di mana DPRS dan DPAS ini segera dibentuk, namun pada kenyataannya terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila yang tidak seragam. Nah, ini adapun perbedaannya. Penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ada G30 SPKI, lalu Orde Lama akhirnya tidak mampu lagi menguasai pimpinan negara. Maka Presiden dan Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh pada Panglima Angkatan Jenderal Letnan Soeharto. Sehingga muncullah Pak Super Semar, di mana untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormasnya. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan impres yang berisi apa? Pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada beberapa perbedaan-perbedaan. Misinya. Nah, dengan berlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka perumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Nah, seperti ini penyusunannya. Ya. Nah, ini yang versi yang berbeda. Teman-teman bisa simak, ini versi 10. Oke, ini yang sekarang. Nah, pengertian Pancasila menunjukkan hal sebagai berikut. Nah, Pancasila merupakan produk otentik pendiri bangsa Indonesia. Nilainya bersumber atau digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat masyarakat Indonesia, serta merupakan pandangan hidup dan dasar filsafat negara. Alasannya apa, teman-teman? Sebagai identitas, sebagai kepribadian, pandangan hidup, jiwa bangsa, dan perjanjian luhur. Sekian materi Pancasila dari saya tentang sejarah Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Apabila ada yang kurang jelas, kita lanjutkan pada sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.